Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Nah, marilah kita belajar masih dengan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran 1 dan 2. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Seperti biasa, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siswa dapat 1. Mengetahui perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Lalu yang kedua, membuat kerajinan mozaik dari daun kering. Lalu yang ketiga, mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Lalu yang keempat atau yang terakhir, mengetahui pentingnya bekerja sama. Gitu. Oke, sudah disiapkan kan buku paketnya, lalu buku catatan apabila diperlukan, ya, dan buku latihannya. Oke, juga jangan lupa alat tulisnya. Ya, mari kita mulai. Kita buka buku paket halaman 143. Ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita buka buku paketnya halaman 144 tentang pertumbuhan tanaman. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada yang Bapak berikan ya. Nah, di situ ada jahe, kentang, bawang, pisang, cocor bebek ya, lalu ada lagi singkong. Nah, seperti itu, singkong atau ketela pohon ya. Nah, pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan, ya. Nah, perkembangbiakan alami dengan biji itu contohnya dengan biji, tunas, umbi, dan spora, ya. Itu untuk perkembangbiakan alami. Contohnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya yang dari biji ya. Ada mangga, ada jeruk, dan semangka. Ya, kalau untuk tunas itu ada pisang, ya. Lalu bambu seperti itu. Umbi, nah nanti kita bahas umbi dan spora, ya. Untuk dalam pembelajaran yang selanjutnya. Nah, sekarang perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Seperti itu. Oke ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Mari kita lanjutkan lagi.
Nah, pada halaman 145 sampai dengan 147. Nah, di sini kalian diminta untuk tugas dari Bapak ya, diminta untuk membuat laporan sederhana. Yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan buah-buah daun kering yang berbeda dari tanaman di sekitar ya, di sekitar kalian. Mungkin ada pohon jambu atau gimana, tapi itu hanya daunnya saja yang diambil ya. Nah, lalu ditempelkan pada kertas HVS atau kertas gambar lah boleh, atau kita di buku gambar saja ya. Dan diberikan keterangan seperti contoh gambar di samping, lalu diberi nama, kelas, dan nomor. Nah, ini contohnya seperti ini ya, pada buku gambar saja. Oke? Oke, jelas ya untuk tugasnya? Ya, mari kita lanjutkan. Kita buka buku paket halaman 148, yaitu membuat mozaik daun kering ya. Nah, langkahnya seperti apa, Pak? Ya, kalian kumpulkan beberapa helai daun kering ya. Lalu dirobek daun kering itu menggunakan tangan atau boleh gunting ya. Tapi kalau memakai gunting, minta bantuan atau misalkan dengan orang tua ya, atau kakak gitu ya, om tante boleh bantu ya untuk memakai guntingnya ya, karena memakai gunting sendiri berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Nah, lalu tempelkan potongan daun tersebut pada gambar yang sudah ada. Nah, nanti kalian boleh menggambar apapun ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini ya. Boleh burung, boleh bunga, boleh apapun itu silahkan ya. Boleh hewan atau boleh tumbuhan sendiri ya, memakai teknik mozaik. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita buka buku paket tematiknya halaman 154, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak atau berkembang menjadi tanaman yang baru lagi. Ya, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, begitulah perputaran tahapan perkembangan tersebut, membentuk sebuah siklus atau daur hidup ya, seperti hewan yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama ya, tumbuhan pun sama. Nah, lalu perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah gambar bijinya. Lalu bagian lapisan yang luar yaitu selimut biji melindungi bijinya ya, yang bertugas untuk melindungi bijinya yang disebut selimut biji. Lalu ada katiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru ya. Itu yang di dalamnya itu ya. Lalu ada lagi embrio. Embrio itu apa, Pak? Embrio adalah calon tumbuhan baru. Nah, dari situ akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru lagi. Tentunya jenisnya sama ya. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Kemudian pada halaman 155 di situ coba kita sama-sama mengamati daur hidup tanaman semangka ya, lalu lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, jadi kalian abjadnya saja ya. Kalau digambarkan, mungkin kalau kalian bisa gambarnya boleh, tapi kalau misalkan tidak bisa, dalam kotak-kotak itu abjadnya saja ya. Seperti itu ya. Nah, untuk bagian pertama diawali dengan biji. Ayo, biji mana? D, betul. Lalu tunas ya, yang B. Kemudian setelah tunas nanti tumbuh lagi tanaman lebih besar lagi dari tunas ya, yaitu yang E. Nah, kemudian tumbuh daun, ada batangnya lebih kuat ya, tumbuh daun dan ada beberapa bunga di situ ya. Nah, di situ masuk pada poin yang C. Nah, lalu berbuah deh ya pada siklus yang terakhir yaitu A ya, semangkanya udah terlihat tuh. Kalau untuk yang C kan semangkanya belum ada ya. Nah, jadi yang A itu semangkanya sudah terlihat.
Nah, kembali lagi, dalam buah semangka terdapat biji. Nah, biji itu yang akan kembali menjadi tanaman baru lagi. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, yuk lanjut lagi yuk. Nah, sekarang kita buka buku paketnya halaman 156, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Ya. Nah, coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Di situ ada pohon pisang, ya, lalu ada daun cocor bebek, ya, lalu ada bambu. Nah, tunas. Tunas itu apa, Pak? Tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, contohnya apa? Tunas pisang, tunas bambu. Ya, itu adalah contoh dari anakan yang tumbuh di dekat induknya atau bertunas, ya. Lalu tunas yang tumbuh di daun induknya yaitu contohnya cocor bebek. Nah, di pinggiran-pinggirannya itu tuh. Ya, pada gambar coba kalian perhatikan gambar cocor bebek itu di daunnya. Nah, disitulah tunasnya. Jadi tumbuhnya di daun. Ya, seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut lagi. Kita buka buku paket halaman 158 sampai dengan 159. Ya, pentingnya bekerja sama. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Ya, di situ ada beberapa anak yang sedang bermain lompat bambu. Ya, kalian bisa baca sendiri ya untuk di halaman 158. Bagaimana tahapan-tahapan bermain yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini Bapak hanya tampilkan gambar-gambarnya saja. Nanti kalian coba simak dari apa yang kalian baca. Oke? Nah, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara pemegang bambu maupun pemainnya. Nah, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting. Saat bermain lompat bambu, jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, seperti itu. Tentunya konsentrasi kalian tahu tidak? Oke, konsentrasi itu berarti kita fokus ya. Jadi tidak berpikir kemana-mana. Kita harus fokus pada apa yang kita lakukan. Itu namanya konsentrasi. Begitu. Jelas? Oke, jelas ya. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua di rumah, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya. Belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.